إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Lalu laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktharuhum lil mauti dhikran wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika al akyas. Jadi ada seorang Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang paling utama?" Maka Nabi menjawab SAW, "Ahsanum khuluqa." Itu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia berkata lagi, "Ayyul mu'minina akyas?" Siapakah orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang pintar, orang mukmin yang jenius? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Orang yang mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi disebutkan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Rasulullah. Jadi ketika ada orang ditanya siapa orang yang pintar, orang yang banyak ingat mati. Sebab dengan ingat mati dia akan terus melakukan introspeksi kepada dirinya. Dia akan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dia akan selalu bertaubat kepada Allah. Dia akan berusaha mengerjakan amal-amal soleh dengan segera, enggak menunda. Dan juga tidak tamak kepada dunia. Kalau kita lihat orang-orang ini berlomba-lomba kepada dunia, mengejar dunia, sibuk dengan dunia. Ini orang bodoh. Menurut siapa? Rasulullah SAW. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha terus dari pagi sampai malam terus seperti itu. Bahkan dia mengejar bagaimana supaya jadi pejabat. Padahal umurnya sudah di atas 50. Ada yang di atas 60. Dia enggak ingat mati itu. Ini orang-orang bodoh. Orang pintar, orang yang ingat kepada kematian. Orang yang berusaha mempersiapkan bekal untuk mati, melakukan amal-amal soleh karena Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu orang yang pintar. Jadi seorang mukmin harus terus ingat kematian. Yang menyuruh untuk memperbanyak ingat kematian siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah memperbanyak ingat kematian. Dan antum perhatikan, jangan sampai dilalaikan oleh harta, oleh anak, oleh yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun di ayat 9 sampai ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman,
Janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, artinya dia lalai dari mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan hendaklah kalian berinfak dari apa-apa yang kami karuniakan kepada kalian. Artinya banyak sedekah dengan apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Maka setelah datang kematian dia berkata, ya Allah, akhartani ila ajalin qarib, tunda ya Allah, ajalku tunda sampai waktu yang dekat. Fa asaddaqa, dan aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang yang saleh. Sudah terlambat. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Allah enggak akan mengakhirkan kematian itu kalau sudah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah ingatkan di sini, ini untuk semuanya, perhatikan. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jangan kita disibukkan dengan harta benda, jangan. Mengumpulkan harta dengan usaha, dagang, segala macam sudah, jangan disibukkan. Tetap wajib usaha, dagang, kerja wajib untuk mencari nafkah. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Dan juga jangan disibukkan dengan anak. Tetap wajib mengurus anak-anak, wajib. Apalagi masih kecil-kecil, wajib untuk diurus anak ini. Tapi jangan sampai lalai dia berzikir kepada Allah. Kan bisa dia berzikir kepada Allah. Tetap dia wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu pada waktunya. Jangan ditunda. Jangan lalai dia dari mengingat Allah. Jangan lalai dari membaca Al-Quran. Jangan lalai dari sholat yang wajib 5 waktu. Jangan lalai dari sholat-sholat sunatnya. Jangan lalai dia dari membaca Al-Quran, membaca ke buku yang bermanfaat. Jangan lalai juga dari melakukan sholat malam. Jangan lalai dari bersedekah. Maka di ayat selanjutnya disebutkan bersedekah, wa anfiqu, berinfaklah kalian, bersedekah kalian dari apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Sebab nanti kalau sudah datang kematian baru orang ingin melakukan amal soleh. Sekarang kesempatan, berlomba-lomba. Dan setiap hari Nabi menyebutkan SAW bahwa malaikat itu turun ke dunia ini. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Setiap pagi 2 malaikat turun. Setiap hari dan setiap pagi. Malaikat yang selalu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Satu lagi mengatakan, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka berlomba-lomba melakukan amal soleh, berlomba-lomba sedekah. Jangan pelit, jangan bakhil. Apa yang bisa kita sedekahkan sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, maka dia mengatakan, ya Allah tunda kematian ini sampai waktu yang dekat. Enggak bisa. Allah sebutkan, dia mengatakan saya akan sedekah dan saya akan termasuk orang yang soleh. Jadi harta ditumpuk-tumpuk dia nggak mau sedekah. Kalau sudah datang ajal nggak bisa ditunda. Antum lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun di ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'ahumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ini sudah datang kematian. Dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Menyesal dia. La'alli a'malu salihah, barangkali aku bisa melakukan amal soleh. Penyesalan gak ada gunanya. Aku akan melakukan amal-amal soleh. Fima tarak, dari apa yang aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Tidak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Ini ingat, ini pelajaran ini. Sudah bukan satu lagi, bukan ribuan,
sudah jutaan manusia menyesal. Jutaan manusia menyesal. Ketika sudah datang kematian, menyesal dia. Karena dia selama ini tidak melakukan amal-amal soleh, lambat dalam melakukan amal soleh. Dipanggil sholat 5 waktu azan, malah sholat di rumah, nggak ke masjid. Nggak ke masjid. Terus seperti itu. Dikasih oleh Allah sakit supaya dia sadar kembali, tetapi nggak ke masjid juga. Sampai kematian. Diajak dia untuk sedekah, nggak mau juga. Diajak untuk haji, padahal uangnya banyak, nggak mau berangkat haji. Diajak untuk umroh, nggak mau juga. Diajak yang lain, perbuatan nggak mau dia. Sampai datang kematian, penyesalan, rugi. Kalau orang sudah dia diajak kebaikan nggak mau, seperti nggak mau, ya rugi bagi dia. Kalau sudah datang kematian, ya sudah, tinggal semuanya itu. Hartanya yang dia simpan, yang jutaan atau miliaran atau tanah sekian banyak, bukan milik dia lagi, milik siapa? Ahli waris. Dia nggak bawa apa-apa. Coba kalau disedekahkan terus, setiap hari sedekahkan, manfaat buat dia di akhirat. Karena ketika orang itu meninggal, yang mengiringi dia 3 dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. 3. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Ketika sampai dia yang lihat, yang masuk bersamanya apa? Amalnya. Nggak ada keluarga yang cinta sama dia mau ikut masuk, nggak ada. Hartanya juga nggak masuk. Balik itu 2, kata Nabi SAW, balik, harta dan keluarganya balik. Yang masuk bersama dia amal solehnya, kalau dia melakukan amal soleh. Dan juga amal jeleknya akan masuk bersama dia, karena dia akan ditanya dan dihisab dengan perbuatannya. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, ini pelajaran untuk kita semuanya nih. Ini kita berbicara tentang kematian yang selama ini belum kita bahas. Bahkan hampir jarang dibahas tentang kematian. Makanya kita bahas. Ini masalah keyakinan, masalah akidah, dimasukkan dalam masalah akidah. Wajib kita meyakini ini, kematian pasti. Cuma orang banyak yang nggak sadar. Allah sebutkan dalam beberapa ayat supaya orang ingat bahwa dia pasti akan mati. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak ingat kematian karena kita pasti akan mati. Mudah-mudahan kajian yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.